Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 590 bersamaku sangat enggan. Lin Yu mendengar kata-kata lembut, tubuhnya gemetar, dan dia dengan cepat berbalik untuk melihat sekeliling. Tetapi tidak ada orang di belakangnya, tetapi dia bisa mencium nafas yang akrab dan menarik di udara. Keharuman. Mawar. Hatinya tiba-tiba menjadi cemas, ingin segera bangun untuk mencari sosok itu, tetapi ketika dia bangun, sebuah tangan hangat tiba-tiba diletakkan di pundaknya, dan kemudian dia mendengarkan suara manis dan menawan untuk melanjutkan. Dia berkata, "Kemana Tuan He pergi? Mengapa saya harus lari ketika saya melihatnya? Mengapa? Apakah saya begitu menakutkan?" Hati Lin Yu bergetar, dan dia melihat tangan putih dan lembut di pundaknya dengan rasa tidak percaya, kemudian mengikuti tangan itu ke lengan, lalu ke bahu, dan kemudian gambar itu tertanam dalam di benaknya. Wajah cantik Mawar. "Tuan Ho, jangan datang ke sini tanpa cedera." Mawar hari ini memiliki riasan tebal, alis ramping, bulu mata berkibar, mata Sui Lingling memiliki bibir merah seksi, yang merupakan sentuhan pesona. Bahkan Lin Yu, yang telah melihat begitu banyak wanita cantik, tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpesona olehnya. Jelas sekali, ini adalah riasan spesial yang dibuat Rose hari ini untuk dipadukan, mungkin agar tidak dikenali. Riasannya sedikit lebih kaya, dan dia juga memegang topi kecil untuk menutupi wajahnya. Tidak heran Lin Yu hanya mencarinya dan tidak menemukannya untuk waktu yang lama. Lin Yu melihat wajah yang dikenal di depannya ini, dia sedikit terkejut, dan tiba-tiba dia tidak tahu bagaimana mengatakan kata-kata yang datang ke mulutnya. Dengan senyum pahit, dia segera menoleh ke samping. Jika dia melihatnya lagi, jiwanya mungkin tersedot oleh Mawar. "Tuan Ho, kenapa kamu tidak melihatku? Apakah karena aku semakin jelek?" Rose tersenyum lembut dan berkata dengan lembut, dan kemudian seluruh tubuhnya yang hangat jatuh ke tubuh Lin Yu. Ahem. Pada saat ini, He Jinqi berdiri dan batuk beberapa kata, dan berdeham sedikit dengan malu, dan berkata kepada Lin Yu, "Apa, saudara kedua, kamu? Kamu bicara dulu, aku akan mendesak mereka dan menonton pengiriman uang. Apakah kamu di sana?" Berbicara tentang He Jinqi, dia berjalan cepat ke depan. "Hanya bercanda, dia sangat besar, dapatkah kamu melihatnya?" "Jinqi, kami hanya berteman." Lin Yu tahu bahwa He Jinqi telah salah paham. Bagaimanapun, He Jinqi belum pernah melihat Rose sebelumnya. Dia buru-buru menjelaskan kepada He Jinqi. Tanpa menoleh, He Jinqi melambaikan tangannya langsung ke Lin Yu dan berjalan pergi dengan cepat. Sial, saudara kedua, He Jiarong benar-benar beruntung, dia memenangkan begitu banyak uang. Pada saat ini, Zhang Yitang di barisan belakang melihat wanita cantik Lin Yu dalam pelukannya, dan wajahnya yang marah tampak bengkok. Lihatlah penampilannya yang arogan, begitu dia memenangkan sejumlah uang, semua wanita cantik itu berpelukan. "Oke, Yitang, jangan makan anggur di sini dan katakan bahwa anggur itu asam. Orang-orang menang lebih dari sedikit uang." Zhang Yiting mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya tampak tenang dan toleran, tetapi meskipun kata-katanya jelas, hatinya akan meledak. Bukankah ini asap sialan di kuburan He Jiarongzu? "Kakak kedua, ayo pergi, aku tidak bisa melihat tampang jahat seperti ini." Zhang Yitang berkata dengan marah dan pahit. "Baiklah, ayo pergi." Zhang Yiting sedang dalam suasana hati yang rumit, berpikir di dalam hatinya bagaimana dia akan menjelaskan kepada pamannya ketika dia kembali. Bagaimanapun, itu adalah puluhan juta, bukan jumlah yang kecil. "Sayang, ayo pergi." Zhang Yitang berkata bahwa dia akan menjemput pacar merah mudanya, tetapi ketika dia menoleh, kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, "Brengsek, di mana bayiku? Saya melihat sofa di samping sudah kosong."
Zhang Yitang buru-buru mengangkat kepalanya dan menyapu kerumunan, hanya untuk melihat bahwa pacarnya yang berpakaian pink sudah berlari ke He Jinqi di kejauhan. Sial, jalang. Zhang Yitang sangat marah dan dikutuk. Oke, ayo pergi, wanita seperti ini tidak akan disentuh di masa depan. Zhang Yiting berkata dengan wajah cemberut dan berjalan cepat keluar. He Sao, maafkan saja aku tahu aku salah, aku juga ditipu oleh bajingan Zhang Yitang itu. Wanita berpakaian merah muda itu menempel pada He Jinqi, yang mendesak taman bawah tanah untuk menyelesaikan rekening keuangan, dan menarik lengan He Jinqi untuk bermain genit. Pergi. He Jinqi menjentikkan lengannya dengan kesal dan memarahi dengan tidak sabar. Oh, betapa mudah, Anda memaafkan saya. Gadis merah muda itu berteriak genit. He Jinqi langsung mengambil chip tawar-menawar yang digunakan oleh surga bawah tanah di atas meja dan berkata, kakak tertua mana yang akan datang dan membantu wanita jalang itu membengkak wajahku? Aku akan memberinya 10 juta chip. Semua wanita di sekitar mendengar bahwa itu ada hal yang baik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua bergegas dengan penuh semangat, menyeret gadis itu dengan warna pink dan itu seperti kipas angin. Haha, terima kasih kakak perempuan. He Jinqi tersenyum dan melemparkan chip ke kerumunan, yang menyebabkan semua orang dirampok. Dia tertawa dan berjalan kembali dengan kartu bank dan catatan itu, menyerahkan kartu bank dan catatan itu kepada Lin Yu, dan berkata, kakak kedua, kartunya bernilai 16 miliar, dan telah ditransfer. Ini adalah uang tunai di rekening mereka, dan mereka telah menulis IOU untuk sisa uangnya. Coba lihat. He Jinqi langsung menyerahkan IOU dengan segel resmi kepada Lin Yu. Lin Yu tersenyum tipis dan berkata, IOU dari perusahaan bawah tanah ini tidak ada gunanya. Bagian dari uang ini pasti tidak akan diberikan, tetapi 16 miliar ini sudah cukup, dan kita berdua adalah setengah dari mereka. Tidak, saudaraku, bagaimana ini bisa berhasil? Ekspresi He Jinqi tiba-tiba berubah, tentu saja, dia tidak menyangka bahwa saudara keduanya begitu murah hati. Kepala sekolah semuanya darimu, dan semua rencana serta semuanya dilakukan olehmu. Betapa malu aku meminta uangmu. He Jinqi menggaruk kepalanya dan berkata dengan rasa malu. Oke, ayo pergi, aku akan membantumu membeli saham Heji di tangan investor retail, dan semuanya akan atas namamu. Ambil uang sebanyak ini dengan lebih mantap. Lin Yu tersenyum tipis padanya, dan tidak memaksanya. Bagaimanapun, 106 miliar ini tidak mudah untuk diambil. Menyinggung Liga Master Pedang, masalah di masa depan pasti tidak akan terhindarkan. Tapi Lin Yu tidak peduli, bahkan jika Sword Master League tidak mengganggunya, cepat atau lambat dia akan pergi ke Sword Master League untuk mengganggunya. Oke, terima kasih saudara. He Jinqi terlihat senang, jika dia mengatakan itu, dia akan berani meminta saham tersebut. Bagaimana dengan saya, Tuan He? Anda harus lebih berterima kasih kepada saya. Mawar yang berada di atas Lin Yu terkikik dan berkata, jika saya tidak meminta Anda untuk datang, dapatkah Anda memenangkan begitu banyak uang? Oke, berikan kamu semua uangnya. Lin Yu sangat murah hati, dan langsung memberikan kartu di tangannya ke Rose. Jangan khawatir, kita berdua akan menemukan tempat di mana tidak ada orang yang bisa menyelesaikan rekeningnya. Rose terkekeh, dan mendorong kembali kartu di tangan Lin Yu dengan jari-jarinya yang ramping. Batuk, He Jinqi buru-buru menutup mulutnya dan berdehem, lalu bergegas ke Lin Yu dan berkata, lalu apa, saudara kedua, ini sudah larut, ayo pergi. Melihat orang-orang di sekitarnya telah menyelesaikan salam mereka, He Jinqi berjalan mengelilingi Lin Yu, berpura-pura ingin berteman dengan Lin Yu, dia pikir lebih baik segera pergi. Ini baik. Tanpa penundaan, Lin Yu dengan cepat berdiri, meraih tangan Rose, dan menyeret Rose menuju pintu keluar. Pintu keluar di sini berbeda dari pintu masuk.
Saya melihat bahwa Anda harus berjalan melalui koridor yang sangat panjang untuk keluar. Karena saya mengambil begitu banyak uang dari orang lain dan khawatir tentang pembalasan, Lin Yu secara tidak sadar mempercepat langkahnya. Ross membiarkan Lin Yu memegang tangannya dan tersenyum sambil melihat ke belakang Lin Yu. Ketika saya sampai di ujung koridor, saya melihat dua pria kekar yang mengikuti, Chong Lin Yu dan yang lainnya membungkuk, kemudian menanyakan nomor plat dan menyerahkan kunci mobil kepada He Jinqi. Lin Yu berjalan keluar dari kawasan pejalan kaki, hanya untuk menemukan bahwa dia telah memasuki sebuah gereja, melewati sinagoga di dalam gereja, dan menghirup udara luar lagi. Tidak jauh dari sana ada tempat parkir yang sangat luas dengan ratusan mobil terkenal. Kalau begitu apa, saudara kedua, aku tidak akan mengganggumu, ayo kita bicara, ada yang harus kulakukan, aku akan kembali dulu. Setelah keluar, He Jinqi berkata kepada Lin Yu dengan sangat jenaka, dan kemudian melambai ke Ross, selamat tinggal, saudari. Selamat tinggal, adik kecil. Ross tersenyum padanya dan melambai padanya. He Jinqi berjalan cepat menuju tempat parkir. Ketika dia hampir sampai, dia tiba-tiba menoleh dan tersenyum pada Lin Yu, ya, saudara, 1 kilometer selatan, ada hotel bintang 5. Hotel saya, kalian, keluar dari sini. Lin Yu mengutuk dengan marah. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu adik iparku. Men, itu normal. Kata He Jinqi, tertawa dan berlari menuju tempat parkir. Aku akan menemui ibumu. Lin Yu mengambil batu dan melemparkannya ke arah He Jinqi berlari, tetapi dengan sengaja menghindari He Jinqi dan menghancurkannya ke tanah, membuat takut anak itu. Mengapa, Tuan He, ikuti saya untuk membuka kamar, Anda sangat enggan. Ross mengerutkan bibirnya dan bergumam, mengulurkan jari-jari cat kuku halusnya dan mencubit pinggang Lin Yu dengan lembut. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.